Kapas rem yang bagus, yang original lah. Iyalah. Karena waktu ngerem nggak safety perasaan. Remnya bisa keras. Nggak bisa ya diakalin, kabelnya dikasih minyak gitu. Kayak kopling motor. G8 versus GK5. Pilihan bagus, gue seneng. Tapi jangan salah ya. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi. Episode 29 kok. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak Supervisor kita yaitu Pak Freddy. Kita punya segmen obsesi, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil matic ataupun masalah-masalah mobil ataupun perawatan, langsung aja komentar di video bawah ini dengan menggunakan hashtag obsesi. Nanti kita akan bahas di video-video obsesi selanjutnya. Nah, Pak Freddy, tanpa berlama-lama lagi nih, kayaknya udah agak banyak pertanyaan dan udah agak sore juga. Mau langsung dimulai aja kok? Gas, yuk. Oke. Nah ini menarik nih, pertanyaan pertama nih dari Kelvin C. Hashtag obsesi. Halo Om Domo Transmisi, mau tanya, mobil saya all new Avanza, jalan kencang ke pelan. Di putaran bawah selalu ngerasa ada engine brake. Apa itu normal atau karena efek transmisi di CVT? Jawabannya kok? Ya itu memang karena di CVT itu, karena ada perpindahan kan, transisi kan dari gear ke CVT. Tapi overall ya, di CVT itu sebenarnya lumayan loh. Untuk yang sekali ini. Iya. Soalnya nggak begitu banyak keluhan kan. Memang mungkin driving experience-nya agak beda. Agak beda ya. Kayak wuling. Driving experience-nya agak beda kan, agak beda. Tapi dari sisi ketahanannya kayaknya oke sih, nggak ada banyak keluhan kan. Belum ada lagi. Berarti ini aman ya kok ya. Sensasinya sih kayak wuling, cuma kalau wuling kan memang kayaknya agak gimana gitu ya. Kalau ini lebih halus lah dari wuling lah ini rasanya. Oke, berarti next ya kok ya. Dari Rasyidi Kandar. Ini bacanya gimana sih? Hashtag obsesi. Halo Kak Freddy, tanya dong apa betul kalau kita ganti kampas rem yang original, katanya yang kalah nanti piringan. Mending ganti yang biasa aja, terima kasih. Enggak. Ini kayaknya nggak cuma di mobil ya, di motor juga gitu kok mitosnya kok. Jadi kalau kampas yang original, dia bahannya bagus, nggak banyak debu. Oke, itu satu. Materialnya juga kalau di rem pun lebih empuk. Nah, tapi waktu kita ganti kampas rem, kita mesti lihat piringannya udah baret atau belum. Kalau piringannya udah gelombang, nanti ya kampasnya juga bakal ngikutin bentuk pola dari disc brake-nya kan. Makanya biasanya kalau disc brake-nya udah gelombang, disc brake-nya itu dibubut dulu. Baru ganti kampas rem. Kampas rem yang bagus, yang original lah. Iyalah. Karena kampas rem banyak yang murah-murah. Iya. Tapi kalau gue nggak mau, karena waktu ngerem nggak safety perasaan. Remnya bisa keras, nanti debunya banyak. Debunya lihat apa? Lihat di pelek aja. Pelek itu nanti banyak debunya. Abu sisa dari kampas yang itu. Pakai yang original lah. Ini mitosnya juga sama nih, di motor juga begini. Emang lu tahu ada mitos itu? Sama, iya di motor juga mitosnya begitu. Piringan yang kalah. Piringan yang kalah kalau misalkan pakai kampas yang original. Jadi piringannya jadi tipis gitu. Iya, jadi tipis gitu. Memang udah sering mitosnya gitu kan. Tapi maksudnya piringan tipis juga kan, maksudnya itu karena umur gitu kan. Ya. Karena umur, bukan karena kampasnya. Betul. Kan semua ada umurnya. Kalau piringannya mau abadi, mana bisa spare part masih ada umur ya kan. Oke, next ya kok ya. Dari @hatafianalam. Hashtag obsesi. Salam sehat Domo Transmisi. HRV 2015 1,5. Kalau pakai gigi S, dipakai slap slip, pakai triptonic sama pakai buat nanjak di Dieng, Sikamarin, Bogosong. Padahal rutin ganti oli mesin. Oh, si Karim ya? Si Karim. Oh ya, si Karim. Bogos. Padahal rutin ganti oli mesin per 5 km sama ganti oli matic 20.000 km. Belum lama juga ganti filter matic, kira-kira apanya ya kok? Thank you. Bogosong kok mobil kok. Ini tanjakan sih ekstrim. Iya. Biasanya ya, RPM ketinggian gitu juga bisa ada bau-bau gosong. Coba deh kalau kita kick down lagi jalan kecepatan di atas 100. Terus tiba-tiba kita kick down. Itu katalitik itu tiba-tiba merah tuh, panas. Oke. Itu kan yang dari knalpot. Baunya itu gosong tuh masuk. Tapi coba kalau kita gasnya pelan-pelan. Dari 100 itu kita naiknya pelan-pelan aja, injeknya pelan-pelan. Begitu dia sudah naik sampai 120, 140, tapi kalau kita injek pelan-pelan dia nggak ada bau gosong. Tapi kalau kita injek kick down, bau gosong. Berarti tergantung RPM ya? Kalau tergantung RPM bisa.
bau gosong. Nah ini juga biasanya bau gosong ini mesti dilihat juga. Kadang daerah engine ada basa-basa oli, ada tetes-tetes oli. Karena itu ada tetesan ke knalpot. Nah kadang ada bau gosong dari situ. Cuma kalau dari transmisi kan CVT. Biasanya CVT itu lebih tahan panas. Tapi biasanya dia nggak akan ada bau gosong. Nggak kayak mobil manual. Coba lu pernah nggak Matic? Nggak pernah dong. Bau gosong. Kecuali lu cium olinya, cabut sticknya. Bau gosong, ya, kampas udah kebakar waktu lu cabut sticknya, kecium. Tapi kalau di luar dia nggak begitu terasa. Nggak. Iya. Nggak pernah sih kalau aku bawa mobil kan biasa-biasa aja kok, nggak kayak gimana-gimana. Bau gosong itu bisa jadi karena itu dari knalpot bisa. Cuman kalau dari Matic ya belum tentu sih. Matic jarang lo bisa kecium bau gosong. Karena kan maksudnya gini, kalau Matic kan kampasnya itu udah kerendam sama oli gitu loh. Beda sama mobil manual yang kampasnya memang di luar gitu kan. Jadi bau kopling pasti bisa kecium keluar mobil gitu kan. Kalau Matic kan nggak bisa sih harusnya. Oke, next ya Ko ya. Yuk. Dari WhatsApp Nal, #obsesi. Halo Kokoh, tampan dari Domo Transmisi. Semoga sehat selalu ya, anjir. Kok Fedi itu salamnya itu. Izin tanya dan minta saran nih kok. Saya driver taksi online menggunakan Avanza CVT 1,3. Apakah CVT mobil saya kuat untuk narik taksi online? Saya narik biasa 12 jam, kadang suka lebih, hehehe. Saya narik biasa 18 hari per bulan. Kira-kira aman gak ya kok? Dan minta petunjuk untuk CVT mobil saya supaya umurnya panjang. Terima kasih kok. Ini kan sebenarnya CVT ini kan awet mobil ini. Jarang ada problem kalau dipakai untuk tarik online sih nggak apa-apa sih. Cuman ya tips buat aman kan ya paling ya itu kalau kita kan rutin ganti oli Matic, jangan terlalu lama. Apalagi kalau sering dipakai satu hari narik 12 jam kan. Mantap itu. Cair. Lah. Kalau dibilang aman ya aman, Matic-nya aman. Belum ada kan ceritanya Avanza di CVT belt putus. Belum sih, belum. Habis itu apa lagi? Filter Matic lah diganti ya kan. Yang penting rutin jaga oli aja, oli Matic. Udah paling itu sih. Kalau CVT mah gitu aja. Nyakitnya panas. Iya. Karena gesekan belt sama puli itu, besi sama besi itu efeknya tuh panas. Makanya oli CVT itu sebenarnya cenderung lebih tahan panas oli CVT. Rutin ganti oli Matic aja. Udah berarti nggak usah macam-macam ya kok ini, aman ya. Oke, sip. Next ya kok ya. Dari G Channel 6899. #obsesi. Halo kok, mau tanya ding. Mobil saya Avanza facelift 2019 manual. Wih, KM sudah 60.000 gardan, 60.000 gardan per, gimana bacanya maksudnya ya? Si bawah mobil berdengung terasa keras banget. Di bawah mobil. Oh, di bawah mobil berdengung kerasa banget ke kabin dan nggak dihidupkan selama 3 hari. Aki drop padahal tidak ada penambahan elektronik atau ACC yang ke elektrik kok. Oke, satu dulu ya. Berdengung ini bisa jadi dari gardan, kadang dari kopel bisa, tapi dengung biasanya dari gardan. Habis itu dari mana lagi? Dari roda-roda bisa, bearing bisa. Tapi ya kita kan nggak tahu nih bunyi dengungnya dari mana. Kalau nggak dihidupin 3 hari, aki drop padahal tidak ada penambahan. Umur akinya udah berapa lama? Kalau dari 2019 belum pernah ganti aki kan berarti udah 5 tahun nih. Ya udah wajar lah. Aki cepet habis kalau misalnya mobil Matic kita lupa taruh di P. Oh, di N. Masih di N, kita udah matiin. Walaupun dia kunci kontak atau pakai start stop, posisi dia masih di ini, masih di on. Oh. Bukan ACC apa on gitu. Nah itu head unit kadang masih hidup. Makanya kalau di P kita matiin dia baru bener-bener mati. Kena sih kok ya. Dari Batam Clans. #obsesi, salam sejahtera. Saya pengguna Nissan Juke 2014 tipe RX Red Edition KM 96.000. Ada keluhan di transmisi Juke saya dari P ke D agak seret perpindahan knob shiftnya. Tapi nggak ada jeduk, delay DRL dan lain-lain. Tolong bagaimana cara mengatasinya biar seperti baru lagi atau enteng, minimal lancar. Sukses Domo. Tuasnya itu loh dibuka loh, pencetannya itu. Bisa jadi karena itu. Yang di tuasnya? Oh. P ke D agak seret dari tuasnya atau dari kabel transmisinya. Antara itulah. Itu kalau kabel transmisi ganti ya? Nggak bisa ya diakalin kabelnya dikasih minyak gitu. Kayak kopling motor. Kayaknya dulu kita juga ada ya juga. Habis kita bongkar tuasnya agak seret kan, agak keras. Oh iya. Ada kan? Iya. Tapi kemarin itu kita nggak ganti sih kabelnya. Tapi normal mobilnya. Setelan di ininya bisa juga tuh ke inhibitornya. Berarti ini paling enak diapain kalau kayak gini? Cek kabel transmisinya deh yang ke inhibitor tuh bisa disetel dikit. Sama dari pencetannya itu. Pencetannya juga kadang kan suka ada yang pencet masuk nggak mau balik lagi misalnya.
Berarti ini next siapa ya? Dari Putra Ardi 4958. Hashtag obsesi. Kok rencana mau cari mobil city car untuk istri? Pilihan jatuh di Jazz GE8 Matic atau GK5 Matic. Minta recommendednya dong antara dua mobil itu dari segi perawatan dan durability. Terima kasih sebelumnya kok. GE8 versus GK5. Pilihan bagus, gue seneng. Tapi jangan salah ya, ambil GE8 tapi ambilnya yang edisi terakhir, yang lampu belakang mikanya udah apa sih kayak smoke bening-bening gitu loh. Jadi dia udah bukan warna merah, jadi dia warnanya kayak warna clear gitu loh. Jadi modelnya agak kayak smoke, kayak abu-abu tapi bukan abu-abu, tapi mikanya bening, tapi agak gelap-gelap sedikit gitu loh. Nah itu sekitar tahun 2013 kalau mau ambil Jazz GE. Jadi kalau suka GE ya ambil GE, kalau suka GK5 tapi ambil juga yang facelift. Pokoknya kalau tanya gue pasti gue jawabnya ambil yang facelift aja, ya kan? Mau semua mobil pasti gue suka ambilnya yang facelift edisi terakhir. GK5 juga harganya bagus loh yang facelift, yang udah tahun-tahun terakhir udah nggak keluar lagi. GK5 facelift juga bagus, GE8 ambil facelift juga bagus. Bedanya kan GE8 DAT, GK5 CVT. Nah siap nggak nih kalau CVT ini dibetot-betot putus ya kan? Tapi memang GK5 agak jarang sih putus, tapi memang ada kan yang kesini kan. Yang putus GK5 juga sudah ada. Tapi kalau mau lebih bandel, lebih sensasinya enak, kalau gue sih GE8. Tapi kalau model sebenarnya gue suka GK5. Cuma gue nggak suka transmisinya. Gue lebih suka AT dibanding CVT. Tapi kalau model GK5 gue suka. Bagus, model GK5. Tapi yang facelift ya, ingat ambil yang facelift kalau bisa ambil facelift. Jadi pilihannya terserah deh, mau GE8 juga oke, yang facelift. GK5 juga bebas. Gue mau nanya dong kok, kalau misalkan nih Jazz generasi awal, lo lebih suka yang IDSI apa yang VTEC? Oh yang VTEC dong. Alasannya apa? Boleh nggak jelasin sedikit perbedaannya aja? VTEC lebih bertenaga. Kalau IDSI itu memang ngejarnya lebih ke irit. Kalau performa lebih VTEC. IDSI businya 8 kok, koilnya juga 8. Iya. Jadi kalau misalnya mesin lu udah mulai pincang, lu ngeceknya satu-satu tuh 8 biji tuh. Ya karena itu sih kalau soal irit BBM gue nggak gitu peduli lah. Maksudnya IDSI kan memang lebih irit, tapi gue nggak peduli. Paling iritnya juga bapak sih, sama-sama mobil kecil. Ya kan, seboros-borosnya bapak gitu. Oke, next ya kok ya. Dari Hans Vivah Levi. Hashtag obsesi. Apakah benar penggunaan aditif untuk oli matic bisa membuat seal-seal yang sudah keras menjadi elastis kembali? Livina L10 1,5 AT. Tanya dulu nih delaynya berapa menit? Kan biasa kalau konsultasi kayak gini delaynya udah ada masalah delay. Kita ngomong yang pertama dulu ya, aditif itu memang fungsinya untuk melenturkan seal sama karet-karet di piston matic. Iya. Bagi matic yang ada pistonnya. Karena pinggiran dari piston itu kan karet tuh. Memang piston bahannya besi tapi pinggirannya kan karet. Nah, tujuan pasang aditif itu supaya apa, karet ini lentur lagi nih. Yang tadinya udah kaku bisa jadi elastis lagi, ya kan? Tapi aditif juga mesti hati-hati. Nggak semua aditif itu bahannya beneran. Iya, beneran aditif. Aman, yang aman. Tanda kutip ya. Karena ada sebagian yang jualan aditif itu pakai misalnya. Jangan sebut brand. Gue nggak sebut brand. Tapi ada kandungan tindernya. Terus ada kandungan kayak semacam kayak engine flash. Karena itu dites dinyalain pakai api, dia nyala. Nyala betul. Nah, berarti flammable. Lu bayangin kalau itu masuk ke dalam transmisi lu dan dipakai untuk waktu yang lumayan lama. Karena yang datang ke sini pun dulu pernah buka bak olinya di oil pan-nya itu kan karena ada lapisan catnya. Iya. Lapisan catnya itu udah pada ngelotok. Ya itu kandungan tinder. Iya. Nah, lu bayangin aja kampas kopling yang tadinya bagus gagal dikasih itu. Iya. Jadi pada pecah-pecah misalnya, jadi pada rontok sebagian, ngelupas dia. Karena kampas itu kan sebenarnya pakai lem. Kampas itu di lem loh. Itu kalau itu lepas ya udah, matic bisa jadi makin problem. Iya. Ya paling itu sih. Kalau gue sih nggak gitu suka sih pakai aditifan. Nah, nggak tahu kalau lu gimana. Kalau buat opsi paling murah oke lah. Tapi jangan dijadikan sebagai apa sih namanya? Acuan. Pakai ini sembuh gitu enggak. Oke, cukup untuk obsesi kali ini episode 29. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Nanti kita bantu untuk cek masalah di bagian transmisinya. Nah, terus buat teman-teman juga yang tinggal di sekitar Bintaro, kalau ingin perawatan mobil matic boleh langsung aja datang ke Domo Transmisi Bintaro. Nah, terus Surabaya Lontar ya. Itu juga ada Domo Transmisi, dan next kita akan buka di Bandung Padalarang antara bulan Desember awal atau November akhir. Kalau itu aja. Sip. Jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya matic. Domo Transmisi, dokternya matic.